Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Di video yang kemarin saya berbicara tentang istri Lot. Istri Lot yang menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Itu tulisan saya di bulan Juni tahun 2012. Bulan Juni tahun 2012 ya, di bulan Juni tahun 2012. Kemudian ada komentar di bulan Januari tahun 2018. Jadi tulisan saya di tahun 2012 dikomentari di tahun 2018, 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Tapi ini pertanyaan yang unik. Mengomentari video saya, tulisan saya tentang istri Lot yang menoleh ke belakang. Begini, komentarnya itu silakan nanti kalau mau lihat di blog saya ya. Dia menggunakan nama Boy Sandi. Pertanyaan begini, saya Muslim, izin bertanya, mengapa kemudian Lot dan anak-anaknya melakukan kawin incest? Ya, di Alkitab tercatat dengan jelas ya, ketika akhirnya mereka diselamatkan dari Sodom dan Gomora, kemudian yang terjadi adalah Lot kawin dengan anak-anaknya, dua itu, hingga mempunyai keturunan ya. Saya Muslim izin bertanya, mengapa kemudian Lot dan anaknya melakukan incest hingga mempunyai keturunan? Apakah pengajaran Kristen memang membolehkan incest? Oh ya, satu lagi, incestnya Lot dengan kedua putrinya bisa disebut juga zina. Lalu bagaimanakah hukumannya untuk pelaku zina? Bagus ya pertanyaannya, bagus deh inilah. Jadi entah bagaimana, apakah punya, tapi gini lah, kita berpikiran tulus gini. Mas Boy ini membaca kitab sampai kepada apa yang dilakukan oleh Lot dan kedua anaknya ya. Lanjutan pertanyaan, mengapa di Kristen status para nabi juga melakukan dosa, sedangkan di agama saya status kenabian mengharuskan mereka bersifat maksum. Maksum itu kalau menurut Mas Boy ini terbebas dari maksiat atau dosa. Ini pertanyaan yang baik ya. Maka saya jawab saya jawab gini, pertanyaan yang bernas. Izinkan saya menjawab dalam satu tulisan khusus. Kalau sudah selesai akan saya berikan tautannya kepada. Jadi 2018 pertanyaan itu muncul dan saya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menjawabnya. Tulisan tentang Lot itu saya tulis di tahun 2012. Pertanyaan tadi muncul di tahun 2018 bulan Januari. Saya jawab dalam bentuk tulisan di bulan Februari tahun 2019. Artinya butuh waktu 1 tahun. Bukan masalah waktunya sebenarnya, tapi jawabannya sudah cukup lama ketemu, tetapi itu menuliskannya itu butuh 1 tahun. Ini mengenai incestnya Lot dengan anak-anaknya, apakah dosa atau bukan, apakah zina bukan dosa gitu ya. Pertanyaan di atasnya akan saya jawab secara lebih umum dari pertanyaan yang di paling bawah. Mengapa di Kristen status para nabi juga melakukan dosa? Di dalam Alkitab yang katanya kitab suci orang Kristen itu para tokohnya melakukan dosa. Iya, tulisan saya, jawaban saya yang saya jelaskan di video ini bukan bermaksud membela Alkitab, tidak.
siapa saya membela Alkitab ya. Tapi menunjukkan pertanyaan saya, pernyataan saya, pemikiran saya tentang Alkitab gitu ya. Dalam khotbah saya selalu berkata begini, tunjukkan kepada saya satu tokoh Alkitab selain Tuhan Yesus tentu saja, dan saya akan menunjukkan kepada Anda kelemahannya. Gini loh, Alkitab itu fakta, kenyataan kalau Alkitab itu penuh dengan tokoh-tokoh, penuh dengan pribadi-pribadi yang punya kekurangan, punya cacat karakter, punya kelemahan, dan tentu saja punya dosa. Bukan sekedar dosa gitu loh. Anda tanya orang Kristen di mana Pak? Anda tanya ahli teologi, ahli Alkitab, pengkhotbah, pendeta, pengajar. Ini kebenaran yang tidak akan bisa disangkal. Ya karena Alkitab memang penuh dengan pribadi-pribadi orang-orang semacam itu. Oke, itu ya. Nah, yang pertama saya mesti tekankan gini. Satu, Alkitab itu ditulis oleh orang. Yang menulis Alkitab itu manusia. Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, itu yang menulis manusia, bukan malaikat, bukan pula Allah, bukan pula Tuhan, lalu muncul segepok gitu ya, buku Alkitab itu yang setebal itu lalu jatuh dari langit jeblok itu di depan salah satu tokoh. Enggak. Bahkan sesungguhnya Alkitab ini ditulis oleh orang-orang, bukan sekedar orang. Kemungkinannya lebih dari 40 orang, ditulis dalam rentang waktu lebih dari 1500-1600 tahun. Itu kenyataan. Alkitab itu tidak menjadi kitab suci karena diturunkan kepada orang suci, tidak. Bukan semacam itu. Nah, dalam iman Kristen, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang ini oleh ilham dari Roh Kudus yang ada Tuhan sendiri. Jadi ketika orang-orang ini menulis kitab-kitab, Alkitab itu terdiri dari banyak kitab ya, 66 kitab sebenarnya, 39 kitab di Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru. Orang-orang yang menulis kitab ini diilhami oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk menulis apa yang kemudian muncul dalam Alkitab sekarang ini. Nah, pengumpulan kitab-kitab ini menjadi satu, itu yang disebut proses kanonisasi. Bukan keahlian saya untuk menjawab di situ. Silakan dicari beritanya, informasinya tentang itu ya. Nah, orang-orang ini punya latar belakang, punya background pendidikan, punya pekerjaan, punya status yang berbeda-beda. Maka pastinya gaya penulisannya juga berbeda-beda. Bervariasi lah tulisannya. Tidak mungkin raja itu gaya penulis sama dengan nelayan. Ada raja yang menulis kitab di Alkitab, ada nelayan yang menulis kitab. Pemungut cukai, kalau sekarang pemungut cukai itu apa ya istilahnya ya? Narik pajak ya, orang yang narik pajak dengan tabib, dokter, pasti gayanya berbeda. Maka ada yang menulis dengan gaya sejarah, narasi gitu. Ada yang menulis dalam bentuk surat, ada yang menulis dalam bentuk pengajaran, bahkan ada yang menulis dalam bentuk puisi gitu. Wah, ingat puisi, jadi kapan itu ya ada berita yang mengatakan ada orang gitu ya yang kontroversial mengatakan kitab suci itu kan fiksi gitu. Ya saya bilang setuju. Untuk satu Alkitab saya, Alkitab itu fiksi. Ada banyak kayak fiksi di sana. Tidak bisa disangkal gitu ya. Kembali ke pertanyaan, mengapa tokoh-tokoh Alkitab, bahkan nabi gitu ya, juga melakukan dosa? Ya karena mereka manusia gitu. Tokoh-tokoh Alkitab, pribadi-pribadi yang diceritakan dalam Alkitab ini manusia, sama seperti saya, sama seperti Anda, yang karena kemanusiaannya tidak bisa lepas dari dosa. No one is in proof. Tidak ada seorang pun yang kebal dosa selama dia masih jadi manusia. Cukup ya menjawab pertanyaan sebenarnya.
kok nabi-nabi dalam Alkitabnya orang Kristen, dalam kitab sucinya orang Kristen berbuat dosa? Ya jelas mereka manusia. Saya lanjutkan sedikit. Nah, menurut saya di sini sebenarnya indahnya Alkitab gitu loh. Kelebihannya Alkitab yang ditulis oleh manusia itu yang tetap menuliskan dosa-dosa, kesalahan, kekurangan, cacat karakternya pribadi-pribadi dalam Alkitab itu. Kalau dalam bahasa saya menyebut begini, ya itu istimewanya Alkitab. Kejujurannya mudah loh sebenarnya ya, kalau para penulis itu menghilangkan kisah-kisah tentang dosa, kelemahan itu mudah. Tetapi ilhamnya Roh Kudus ketika mereka menuliskan ini, jadi buka semuanya, bahkan apa yang disebut sebagai aib ya dituliskan apa adanya gitu ya. Seorang raja dengan status raja selingkuh dengan istri prajurit bawahan rendahnya, lalu seperti sutradara sinetron Indonesia membuat drama supaya suaminya wanita ini mati di medan pertempuran. Kurang aib apa seperti itu? Seorang nabi yang Musa yang terkenal di Alkitab sebagai orang yang sangat lemah lembut, mau diapa-apakan tidak marah, dihukum Tuhan karena kemarahan. Orang yang punya kekuatan fisik adikodrati kalahnya wanita. Apa bukan aib? Apa bukan dosa? Tuhan Yesus bagi orang Yahudi itu garis keturunan itu segala-galanya. Yesus yang disembah orang Kristen, Tuhan Yesus itu lahir dari garis keturunan yang salah satunya adalah seorang pelacur. Ditulis apa adanya, ditulis. Nah, tuntunan ilham Roh Kudus ini yang membuat para penulis Alkitab ini menulis apa adanya. Kalau tidak dituliskan apa adanya, maka Alkitab menyalahi dirinya sendiri. Karena apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dituliskan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya ada kesalahan yang mesti dinyatakan, dibukakan apa adanya. Kalau sudah kesalahan dinyatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di situ keistimewaan Alkitab. Kejujurannya, dan Alkitab tidak bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena dia harus menyatakan kesalahan, mengajar, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya harap bisa menjawab ya. Masih masa pandemi, ingat pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun dan mengalir, hindari kerumunan, batasi mobilitas. Kalau dalam ruangan ingat ventilasi, durasi dan jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.